Selanjutnya kami mengundang Prof. Ahmad Purnomo dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Ya, Prof. Ahmad Purnomo ini mendapatkan gelar PhD dari University of New South Wales, Australia. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Dirjen di KKP pada tahun 2013 sampai 2015. Dan beliau juga adalah sebagai senior advisor untuk Menteri Perikanan dan Kelautan. Ya. Juga sebagai Council Director Member of Southeast Asia Fisheries Development Center selama 5 tahun. Dan Prof. Ahmad Purnomo juga merupakan senior lecturer di Jakarta Fisheries Technical University. Ya. Perlu diketahui juga, Prof. Ahmad Purnomo juga merupakan anggota tim pakar dari JP2GI. Baik, Prof. Ahmad Purnomo akan menyampaikan materi ketersediaan ikan untuk perbaikan gizi dan sistem pangan, masukan untuk kebijakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Flora. Ini apakah presentasinya sudah kelihatan? Sudah muncul ya? Oke, alhamdulillah. Baik, materi yang saya sampaikan ini agak berbeda, tapi masih terkait dengan dua pembicara sebelumnya ya. Bu Yanti, selamat siang. Pak Haryeko, Prof. Haryeko, selamat siang juga. Pak Sunan tentu, saudara saya ini, sama-sama Marga Purnomo. Baik, saya diminta memberikan judul ketersediaan ikan untuk perbaikan sistem pangan dan gizi. Dulu ya pesan atau peranan perikanan dalam sistem produksi pangan global yang berkelanjutan itu ada 5 menurut FAO, dari mulai balancing future demand and supply, kemudian adanya adequate stability in food supply, ada lagi untuk ending hunger ya, untuk memberikan akses yang luas kepada pangan, kemudian untuk juga menghadapi climate change dan mempertahankan biodiversity dan ekosistem. Nah, dari sekian ini 5 yang saya kira masih terkait dengan tema kita pada hari ini adalah yang 2 ini, nomor 2 dan nomor 3, yaitu menyediakan pangan untuk dengan suplai yang stabil dan untuk memberi pangan kepada seluruh umat manusia ini. Baik, sekedar informasi awal saja sederhana, posisi kita di tingkat global bagaimana? Kita lihat itu kita nomor 2 untuk perikanan tangkap. Kita nomor 2 di dunia ini sesudah China. Tangkapan kita sekitar 7 juta. Ini untuk perikanan laut ya, sekitar 7 juta ton per tahun. Kalau untuk budidaya yang di sebelah kiri bawah, kanan bawah ini, ya kita masih belum apa-apanya dengan China. China itu sudah sekarang hampir 47 juta ton per tahun untuk budidayanya, sedangkan kita masih di bawah India. Kita masih sekitar 6-7 juta per tahun produksi kita. Nah, ini sekedar informasi awal tentang ikan. Saya kira kita semua sudah tahu, sehingga saya tidak perlu menjelaskan banyak. Bergizi tinggi, murah, enak, dan mudah dimasak. Dimasak apa saja bisa, bahkan cukup dibakar pun jadi. Kemudian, yang penting saya kira ini yang terkait dengan acara kita pada hari ini. Sumber protein, apa itu asam amino berkualitas tinggi, ya lengkap. Kemudian lemaknya adalah asam lemak omega 3, asam lemak tidak jenuh, omega 6 sampai omega 9. Vitaminnya, itu yang kita sudah kenal betul, vitamin A, vitamin B1, B2, kemudian vitamin D, vitamin yang lain mungkin bisa ditambahkan daftarnya nanti. Dan terakhir mineral. Mineral yang ada di dalam ikan juga mulai dari zat besi, selenium, yodium, seng atau sengkem, dan seterusnya. Jadi, kalau kita melihat dengan juga membandingkan presentasi yang tadi dari narasumber, maka ikan itu menjadi sumber livelihood, sumber pendapatan, dan sekaligus menjadi penyumbang food and nutrition security, ketahanan pangan dan gizi.
Ini cocok dengan materi atau topik seminar kita. Baik, ini ada sedikit grafik, bukan grafik, bar, ya, bar, kontribusi protein ikan di dalam protein hewani. Ikan itu menyumbangkan hampir 50%, ini yang atas ini, barnya yang berwarna hijau, itu adalah ikan. Itu 50% lebih menyumbangkan protein dalam protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Kalau yang di kanan bawah, ini berdasarkan kilogram ikannya. Konsumsi ikan kilogram per kapita per tahun. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang biru itu adalah data dari BPS yang saya peroleh, kemudian saya kalikan dengan kandungan proteinnya, dan saya kalikan jumlah penduduk, saya bagi gitu ya. Kalau yang tinggi, yang warnanya agak sedikit kehijauan, itu data dari KKP. Mungkin ada yang bertanya, kenapa berbeda data dari BPS dan dari KKP? Keterangannya adalah, jawabnya adalah, data BPS itu hanya diambil dari Susenas. Survei rumah tangga, ikan apa yang Anda makan, berapa gram sehari. Berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, hari ini, begitu. Nah, sedangkan data KKP itu mengambil data dari Susenas, ditambah juga data dari hotel, restoran, rumah, satu lagi adalah catering. Kemudian juga dari ikan-ikan olahan itu dikonversi menjadi ikan mentah. Karena itu datanya tahun 2019 itu konsumsinya sudah di atas 55 kg ikan per kapita per tahun. Itu betul-betul dikonversikan menjadi ikan utuh. Ikan utuh itu di dalamnya ada tulang, ada kepala, dan seterusnya. Sedangkan yang dari BPS itu adalah hanya berdasarkan Susenas, dan karena itu angkanya sekitar 20 kg per kapita per tahun. Di tingkat dunia juga mereka mengambil data sekitar 20 juga, bukan 55. Di FAO mencatatnya sekitar 20, bukan 25. Nah, ini kepada permasalahan, berapa yang kita butuhkan dan berapa yang tersedia untuk konsumsi ikan. Saya ingin membawa teman-teman kepada angka ini. Ini target konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan ikan. Tahun 20 sampai tahun 2024. Jumlah penduduk ini saya ambil dari data BPS. Target konsumsi per kapita itu 56 sampai 62,5. Nanti pada tahun 2024 harapannya per kapita makan sebesar 62,5 kg per kapita per tahun. Nah, di sini juga harus ada dimengerti oleh teman-teman yang melihat tabel ini, ya. Angka kebutuhannya itu bukan dikalikan dari jumlah penduduk dan target konsumsi. Jadi yang baris pertama itu 2020 itu kalau 269,6, 270 juta penduduk dikalikan 56,4 kg per kapita, itu ketemunya bukan 12,5. Ketemunya lebih dari itu. Kenapa bisa? Karena teman-teman KKP, Direktorat Jenderal PDS, itu menghitungnya adalah by provinsi. Jadi yang di provinsi itu angkanya berbeda-beda, jumlah penduduknya berbeda-beda, mereka kalikan di sana, kemudian baru dijumlahkan. Sehingga berbeda hasilnya dengan kalau kita mengalikan 270 dengan 56,4. Anyway, kebutuhan itu menurut teman-teman PDS itu adalah 12,5 sampai 14,34 juta ton, ya, nanti pada 2024. Nah, saya coba bandingkan, saya cari targetnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya itu berapa. Saya dapatkan data ini dari Renstra KKP, maka kelihatan bahwa target mereka itu pada tahun 2020 sampai 2024 itu antara 15,5 sampai 20,4 juta ton per tahun. Kalau melihat angka ini, tentunya kita bisa mengatakan bahwa ini masih target ya, target produksi itu akan mencukupi untuk dimakan penduduk Indonesia sesuai dengan target konsumsi.
Tapi nanti akan ada perhitungan sedikit yang mungkin kita harus bersiap-siap. Ya. Ini adalah target produksi mereka. Baik, kita jalan lagi sekarang. Nah, di dalam menyediakan atau mencapai target itu ada potensi hambatan ya dalam penyediaannya. Kita lihat, saya mencatat ada 7 potensi atau isu strategisnya. Dari mulai pemanfaatan yang berlebih dan tidak merata, kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen, adanya IUU fishing, adanya benturan multisektor atau persaingan multisektor, adanya hambatan perikanan budidaya dan perubahan iklim bencana alam, ada nomor 6. Yang terakhir nomor 7 ini, susut hasil tinggi. Ini memang ini saya taruh di belakang, susut hasil tinggi, karena ini terkait atau erat kaitannya dengan topik seminar kita pada hari ini. Baik, kita mulai satu persatu, semoga tidak terlalu lama. Kita lihat ya, pemanfaatan yang tidak merata dan sudah berlebih. Ini gambarnya terpaksa saya campur supaya slide-nya tidak terlalu banyak. Tapi intinya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, yang kanan atas itu menunjukkan posisi status pemanfaatan ikan di masing-masing WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Indonesia itu mempunyai 11 wilayah pengelolaan perikanan, dan warna merah, kuning, dan hijau itu artinya adalah kalau merah itu sudah penangkapan berlebih. Jadi sebenarnya sudah harus dikurangi itu jumlah kapal, jumlah alat tangkap. Kalau yang kuning itu pas pada angkanya, pas kepada angka potensinya atau 80% dari angka potensi. Ya. Kalau hijau itu masih bisa dikembangkan, masih bisa ditambah. Baik, kita turun ke bawah sekarang. Kita turun ke bawah. Kalau by kelompok ikan, jadi teman-teman KKP itu kalau menghitung potensi itu dengan mengelompokkan jenis ikan. Dari kiri itu ada pelagis kecil, pelagis besar, sampai cumi-cumi paling kanan. Nah kita lihat, pelagis besar itu sudah kuning. Pelagis besar itu contohnya tuna. Kuning itu artinya sudah pas. Itu 70% dari lokasi itu sudah pas. Sisanya yang 30% itu sudah melebihi. Jadi harusnya sudah berhenti, tidak boleh dikembangkan lagi. Ya. Dan seterusnya itu keterangannya kira-kira seperti itu. Cumi-cumi. Cumi-cumi itu paling kanan ya. Cumi-cumi itu yang masih bisa dikembangkan, masih boleh itu 20% saja. Kemudian yang sisanya lagi sekitar 10% itu dipertahankan, tidak boleh lebih, tidak boleh nambah. Yang merah itu yang hampir 70% itu harus dikurangi. Nah, yang sebelah kiri, pojok kiri bawah ini adalah kalau kita gabungkan semua, maka 36,4% itu sudah overexploited, sudah melebihi daya dukungnya. Kemudian yang 43,4 itu sudah pas, tidak bisa dinaikkan lagi, tidak boleh sebenarnya, bukan tidak bisa, tidak boleh. Dan 20,2 itu masih bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya peluang tidak banyak kalau dari sisi pemanfaatan sumber daya ikan. Itu masalah pertama. Yang kedua, sekarang kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen. Kita lihat ini, gambar paling atas, itu 60% sumber daya ikan ada di timur. Kita tahu semua itu, ikannya bagus-bagus di sana. Kemudian gambar sebelah kanannya itu menceritakan bahwa 440 unit pengolahan ikan skala besar itu ada di Pulau Jawa. Artinya apa? Membutuhkan bahan baku yang banyak. Dan bahan baku yang banyak itu mayoritas ada di timur. Yang bawahnya lagi, itu adalah rute-rute gambaran bagaimana ikan itu kalau dari timur harus dibawa ke tengah mana ke Jawa dan mungkin ke barat lagi. Belum lagi kalau masalah ekspor. Ekspor itu hanya pelabuhan perikanan tertentu dan tidak semua pelabuhan bisa melakukan ekspor. Di timur itu Denpasar. Ya. Di utara sana belum ada. Sekarang sedang ada dalam wacana, moga-moga sudah terjadi. Itu Bitung sudah boleh menjadi pelabuhan ekspor. Tapi kalau tidak, selama ini bahan baku kalau mau ekspor itu harus turun dulu, entah ke Surabaya atau ke Denpasar atau ke Jakarta, baru dikirim lagi ke atas kalau ke Jepang atau ke Uni Eropa.
Jadi berat. Kita lihat juga konsumen. Jumlah mulut yang harus dikasih makan itu 150 juta jiwa kurang lebih itu ada di Jawa. Jadi ada ketimpangan di sana. Karena itu sekarang KKP melakukan atau membuat atau punya satu sistem yang namanya sistem logistik perikanan, yaitu agar bisa menyambungkan dari timur dan barat. Intinya sistem logistik ikan ini adalah untuk menjamin stabilitas pasokan, stabilitas harga, dan tentu stabilitas gizi, kualitasnya tidak boleh berubah. Ini intinya, dan moga-moga ini bisa segera kita lihat hasilnya, nanti boleh sekali-sekali kita diskusikan lebih panjang tentang ini. Baik, yang ketiga IUU fishing. IUU fishing ini kita lihat, ini gambar dari FAO, saya kasih bulatan itu di situ. Yang sebelah kanannya adalah bar, itu kalau yang warnanya merah, itu pelanggarannya paling tinggi. Kalau yang hijau, itu mereka sangat patuh. Ya, kita lihat, Indonesia, itu yang lingkaran itu merah semua di atas Australia. Artinya memang pelanggaran atau tindakan IUU fishing, praktik-praktik IUU fishing itu di Indonesia masih sangat tinggi. Ya. Ini kalau kita bicara hotspot IUU, yang banyak ikan kita dicuri, yang kanan, yang kiri itu adalah Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara, yang satu lagi di atas Sulawesi, itu Laut Sulawesi antara kita dengan Filipina, dan yang di kanan bawah itu adalah Laut Arafura. Di situ paling banyak terjadi pencurian ikan kita. Baik, dan ini ada akibatnya apa kalau IUU fishing ini berjalan terus, atau modusnya seperti apa? Itu ada 14 modus, dan yang terkait dengan kita itu ini, saya sudah kasih bulat yang terkait dengan kita pada hari ini. Apa itu? Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan, tidak memiliki atau tidak bermitra dengan UPI, adanya transshipment, kemudian adanya kapal-kapal pambut, kapal-kapal dari Filipina didaftarkan, tapi ikannya lari ke Filipina, dan adanya double flagging. Double flagging itu nanti ikannya dibawa. Nah, yang saya bulati itu ada 5, itu sangat berpengaruh terhadap suplai ikan ke dalam negeri. Baik, sekarang persaingan multisektor. Saya kira ini jelas lah. Saya gambarkan sisi dalam bentuk bulatan-bulatan ini. Perikanan itu dikelilingi oleh sektor yang lain, dari mulai irigasi, kehutanan, pariwisata, perlistrikan, listrik ya, PLTA, kemudian industri, pertambangan, dan pertanian, saudara tua kita. Nah, semua itu bersaing dalam memanfaatkan sumber daya air, sumber daya perairan. Masih bisa ditambahkan nanti kalau mau di situ. Silakan. Apakah air minum, dan seterusnya. Bisa. Transportasi juga perlu tambah di situ nanti. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya sektor perikanan yang dikalahkan. Contohnya itu di Jatiluhur, ya, di daerah aliran sungai Cirata itu, ya, Saguling dan Jatiluhur itu yang dituduh merusak lingkungan, merusak propellernya listrik, itu adalah perikanan karena sisa-sisa makanannya. Padahal industri merusak lebih banyak, tapi KJA di sana harus dibersihkan. Di Danau Toba saya kira juga kita lihat. Belum lagi yang di pinggir pantai, yang sering digusur karena mau dibangun hotel, kemudian sudah dibangun hotel, pabrik-pabrik ikan kecil-kecil itu diusir karena baunya masuk kamar-kamar hotel. Jadi selalu dikalahkan. Berikutnya, hambatan perikanan budidaya. Ini saya kasih gambar sedikit. Paling kiri atas itu produksi perairan perairan laut, perairan umum, dan budidaya. Jadi yang warna orange di bawah itu, kita lihat sudah stagnan untuk perikanan tangkap. Demikian juga untuk perikanan perairan umum yang warna merah. Yang masih naik terus itu yang warna biru, itu yang perikanan budidaya. Nah, yang warna biru inilah masih punya peluang untuk ditingkatkan produksinya. Saya kasih di sini gambar potensi dan pemanfaatan lahan budidaya. Kita lihat itu yang warna biru, laut, itu potensinya masih tinggi, pemanfaatannya masih rendah sekali, di bawah 2%. Air payo, tempat tambak udang kita, tambak bandeng, juga begitu, air tawar juga begitu. Jadi memang ke depan kalau kita ingin suplai ikan untuk konsumsi, untuk ketahanan pangan dan gizi, maka harusnya kita akan lebih banyak bergantung pada budidaya.
Baik, sekarang kalau budidaya, apa yang kita hadapi isu perikanan budidaya itu? Satu, zonasi atau RUTR. Zonasi perikanan budidaya kita ini belum sempurna sehingga sangat mudah digusur. Ya, belum lagi nanti kalau ada industri masuk, tiba-tiba kita harus suruh pergi karena dia anggap mencemari lingkungan dan seterusnya. Ya, tidak ada di dalam rencana tata ruang. Yang kedua adalah induk dan benih yang berkualitas. Kita masih kesulitan. Ya, ada sih sudah bagus, tapi masih kesulitan. Nah, memang yang bagus itu adalah benih itu harus diindustrikan, seperti Sangyang Sri. Jadi harus ada industri benih yang dikelola secara bisnis industri. Gitu. Yang ketiga pakan ini. Pakan ini luar biasa, kebutuhannya sangat luar biasa. Dan ini sampai 50-60% dari biaya operasional budidaya. Bahkan kalau ikan kerapu dan seterusnya itu lebih lagi itu. Karena mereka makannya ikan ruca, ikan utuh. Dan yang terakhir penyakit. Nah, khusus pakan ini yang harus kita cari juga adalah pengganti tepung ikan. Kenapa? Karena tepung ikan itu kita masih impor besar-besaran, sedangkan di Indonesia ikan itu atau tepung ikan itu bersaing dengan konsumsi. Jadi ikan yang untuk dibuat menjadi tepung itu bersaing dengan konsumsi, dengan manusia, sehingga tidak bisa kita memproduksi tepung secara besar-besaran. Di samping itu, perikanan tropis itu jumlah spesiesnya banyak, tapi jumlah per spesies tidak banyak, tidak seperti di Amerika Latin misalnya, di subtropis. Karena itu selalu kita ini kekurangan bahan baku untuk membuat tepung ikan. Jadi kalau kita mau meningkatkan perikanan budidaya, sudah pasti kita akan butuh pakan. Dan kalau butuh pakan, akan ke tepung ikan juga. Meskipun sekarang sudah mulai dikerjakan itu pakan mandiri. Tapi tetap saya kira ketergantungan ini akan terus menghantui kita. Nah, sekarang yang berikutnya adalah apa ini? Perubahan iklim dan bencana alam. Ini dampaknya bagi kelautan dan perikanan, mulai kenaikan suhu dan paras air laut, kemudian ada kerentanan masyarakat pesisir, dan ancaman terhadap perikanan dan aquaculture. Di situ masing-masing sudah saya sebutkan, contohnya ada 4 itu masing-masing, tapi bisa lebih, silakan nanti ditambahkan sendiri. Ya, yang jelas adalah perubahan iklim itu bisa menyebabkan ikan itu pindah, bermigrasi, atau berbelok, ya, pola migrasinya berubah, itu salah satunya. Juga kawasan pesisir kita akan terancam, maka semua rumah-rumah nelayan itu bisa hilang, industri mereka juga bisa hilang, ya. Juga perubahan iklim ini bisa membawa atau menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit ikan. Belum lagi kematian terumbu karang. Jadi kita lihat ini ramalan kalau gas rumah kaca itu tidak berubah, maka dalam 145 tahun ke depan itu yang saya bulati itu, kita akan kehilangan potensi perikanan tangkap sebesar 50%. Kenapa bisa hilang? Ternyata ikan itu bermigrasi ke daerah yang lebih dingin. Karena itu yang warna-warna biru di atas itu potensinya bisa naik di atas 100% karena ikannya bermigrasi ke sana. Ini akibat dari atau impact dari climate change terhadap ketahanan pangan dari ikan. Satu, tadi sudah saya sebutkan, ketersediaannya akan turun. Suplainya, pasokannya tidak stabil. Aksesnya kepada makanan itu akan berubah sama sekali, kita akan sangat berkurang. Ya. Kemudian cara kita memanfaatkan ikan juga bisa berubah, karena kita harus berhadapan dengan spesies baru mungkin, atau spesies yang lama selama ini ada, tiba-tiba hilang. Jadi cara kita memakan ikan juga bisa berubah. Terakhir, susut hasil tinggi. Tadi sudah disebutkan. Nah, saya kasih gambar kiri dulu, ya. Susut hasil itu terjadi di sepanjang rantai pasok. Dan ternyata perikanan skala kecil, small scale fisheries, itu menghasilkan susut yang lebih tinggi daripada perikanan skala besar. Kalau perikanan budidaya itu sedikit lebih rendah. Ya. Dari data FAO yang saya punya, Gustafsson, itu ada angka-angka di produksi, yaitu di hulu itu hilang 2%, by weight ini ya,
kemudian di pasca panen penyimpanan 8,2, distribusi, pengolahan, dan seterusnya sampai terakhir nanti. Nah, itu kalau saya jumlahkan itu sekitar 30% total, ya, itu by weight. Nah, saya mencoba mencari data, menghitung yang ada, maka mungkin 20-29% susut hasil kita ini. Ada satu contoh yang pernah dihitung oleh Pak Singgi dan kawan-kawan ini, ya, tempatnya Pak Hari Eko. Katanya dari studi kasus itu susut fisiknya 5%, susut kualitasnya 99%, susut nilainya 28%. Itu dari 3 atau 4 tempat pendaratan ikan. Itu belum masuk ke pengolahan. Nah, kalau yang pernah kami hitung, pernah saya hitung sendiri waktu saya masih di Direktorat Jenderal P2HP, susut kita itu 27,7%. Nah, angka-angka ini saya kira yang menjadi perhatian JP2GI dan mungkin GAIN dan yang lainnya. Kita harus bisa menyetandarkan angka ini. Supaya sama kita bicaranya. Nah, nanti ada beberapa rekomendasi atau usulan yang pada waktunya bisa saya sampaikan di kesempatan yang lain. Nah, sekarang begini. Bagaimana dengan susut hasil yang tadi saya taruh angka ini, 20-29%. Berdasarkan data literatur yang ada pada saya, ya, susut lepas panen kita itu kalau perikanan tangkap 29%. Kalau perikanan budidaya itu 20%. Jadi target produksi yang di depan sudah ada atau di atas itu sudah ada, ya. Itu saya kurangkan berapa susutnya. Ya. Jadi 0,29 misalnya untuk 2020, 29% itu dari target yang totalnya adalah 8 juta ton per tahun, dengan susut 29%, hilangnya adalah 2,32 juta ton tahun itu. Budidaya itu akan hilang 1,5, itu susutnya 20%. Terus sampai nanti 2024, kita akan kehilangan 4,99 juta ton per tahun. Jadi kalau saya kurangkan, maka berapa yang tersedia sebenarnya untuk memenuhi target konsumsi dulu. Ya, itu sampai tahun 2023 atau sampai tahun 2022 itu kita masih defisit. Karena hilang, ikan itu persentase bobotnya hilang, ya. Itu baru tahun keempat itu mulai positif. Dengan catatan masih tetap ada yang dibuang. Itu adalah sisa. Jadi lumayan besar ini. Kalau kita tidak bekerja dengan cermat, ya. Baik, losses yang tadi itu, yang totalnya itu sampai 4,99, itu kalau dirupiahkan, saya mencoba menghitung dengan nilai produksi, ya, itu sampai angka 63 dan 82 triliun per tahun rupiah kita hilang. Belum dihitung proteinnya. Proteinnya itu rata-rata 840 sampai 1 juta ton protein hilang. Itu dengan asumsi kadar protein ikan itu ada di level 20%. Rata-rata. Jadi luar biasa losses kita itu kalau kita berdasarkan data yang ada. Kita belum memperhitungkan, saya di sini belum memperhitungkan ikan yang hilang di penangkapan, discard, yang dibuang di tengah laut. Ada satu penelitian oleh Litbang Kelautan dan Perikanan, oleh teman-teman saya dulu di Benoa, ketika dia mengikuti tuna long line selama hampir 10 tahun lebih. Diikuti terus itu. Apa yang terlihat, 37% kurang lebih itu adalah discard, hasil tangkapan itu discard, dibuang ke laut dari total tangkapannya. Ya. Yang tangkapan utamanya tuna itu hanya 30% yang didaratkan. Jadi berapa loss-nya dari tuna saja, dari discard tadi, itu bisa sampai 240.000 ton per tahun. Kalau tidak kita selamatkan itu cara penangkapannya. Kemudian kalau troll atau pukat hela di Laut Arafura, itu kita sudah tahu perbandingan antara bycatch dengan tangkapan utama, yaitu udang,
itu 1:12, 1:13. 1 kilogram udang akan membawa ikutan 12 sampai 13 kilogram bycatch yang umumnya dibuang. Dulu ada perintah untuk membuat tepung ikan, tapi akhirnya tidak dilakukan. Jadi kira-kira 108 untuk arafura saja, itu penelitiannya Pak Bambang Sumiono, dia punya data runut itu sampai 2011, 185 sampai 500.000 bycatch di arafura dibuang. Baik. Alternatif solusinya ya dari 7 tadi mudah saja sebenarnya. Ini mungkin harus kita sama-sama bahas lagi nanti. Ini dari pemanfaatan yang berlebih dan tidak merata segala macam ya. Itu nanti ada penguatan kelembagaan WPP di masing-masing WPP dan sampai penguatan sistem data dan informasi sumber daya. Ya, ada beberapa institusi yang terlibat di kiri bawah itu. Paling kanan kiri atas itu dampaknya kalau pemanfaatannya berlebih dan tidak merata. Overfishing, kerusakan lingkungan, pasokan tidak kontinu, dan konflik nelayan. Sekarang kalau kesenjangan antar sentra produksi dan konsumen. Dampaknya apa? Ada penumpukan di sentra produksi, pasokan yang tidak kontinu, mahal saat paceklik, murah saat musim, banyak terjadi susut hasil. Nah, salah satu caranya, alternatifnya, solusi adalah penguatan sistem logistik ikan nasional. Nah, moga-moga ini bisa terjadi. Yang ini melibatkan beberapa institusi yang ada di kiri bawah. Kalau IUU Fishing jelas, ya kita memang harus memerangi itu dan banyak ini alternatif yang saya masukkan dalam daftar di sini, nanti bisa kita diskusikan atau nanti kalau bahan presentasi ini dibagikan mungkin bisa dipelajari. Berikutnya persaingan multisektor. Persaingan multisektor itu intinya satu, cara mengatasinya ya agar perikanan tidak selalu disalahkan, yaitu koordinasi antar stakeholder. Di Rawapening itu perikanan selalu disalahkan. Di Danau Toba, Maninjo, perikanan yang disalahkan. Apalagi Das Citarum, Cirata, Saguling, Jatiluhur. Perikanan yang salah itu. Ya. Jadi harus ada koordinasi antar sektor. Karena itu di situ sebutkan institusinya dari KKP sampai pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau perikanan budidaya, saya kira tidak ada jalan lain kecuali harus penguatan riset di bidang teknologi perbenihan, penyakit, dan pakan. Juga zonasi. Kalau tidak, lagi-lagi kita akan kalah. Ya, tidak bisa berkembang, tidak bisa secepat Vietnam. Saya perlu sampaikan ini, dulu waktu saya masih di Puslitbang Perikanan, kita dengan Vietnam itu sama-sama belajar patin dengan biaya dari Perancis. Dulu namanya Orstom, sekarang IRD. Selesai itu penelitian kerjasama itu, Vietnam patinnya melonjak begitu luar biasa, Indonesia patinnya begitu-begitu saja. Jadi memang harus ada keseriusan. Ya, penelitian itu kalau sudah jadi harus segera dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah perubahan iklim. Saya kira perubahan iklim ini betul-betul lebih multisektor lagi. Kita harus bisa menyediakan cara-cara mitigasi dan adaptasi lingkungan, adaptasi perubahan iklim. Kemudian juga kalau perlu menyediakan sumber pendapatan alternatif ya, bagi para nelayan dan pembudidaya dan pendampingan pada waktu terjadi hal-hal yang seperti ini. Susut hasil tinggi tadi sudah banyak disebut, intinya adalah cold chain system. Intinya cold chain system. Nah, cold chain system itu banyak. Ada 3 faktor. Satu, harus ada alat yang bisa membuat ikan itu dingin. Itu yang pertama. Ada teknologi, kemudian harus ada SOP, dan yang ketiga harus ada kelembagaan yang mengatur itu semua, yang menguatkan itu semua. Baru sesudah itu nanti ada edukasi. Nah, cold chain system ini saya kira penting dan harus kita ambil, kuat. KKP sudah banyak melakukan, tapi harus lebih baik lagi, ya. Dan edukasi. Saya pernah menghitung berapa yang dibutuhkan untuk ini, itu sampai 23 triliun hanya untuk menyediakan cold chain system. 23 triliun itu nggak sedikit ya. Baik, jadi apa yang bisa kita
ini kan, kita harus bicara sustainable fishery system, ya, dari semua itu agar, maaf salah pencet, ya, agar secara ekologi sustain, secara sosioekonomik sustain, secara community juga sustain, dan institusinya sustain. Ini menurut Charles tahun 2001, ini bukunya sudah sangat terkenal. Kita harus bisa membuat perikanan, sistem perikanan yang sustainable ke depan. Agar apa? Di bawah itu, kalau itu tercapai, ketersediaan ikan terjamin, ketahanan pangan dan gizi kuat, lingkungan dan sumber daya ikan terjaga, bagus, dan yang terakhir apa? Nelayan dan pembudidaya sejahtera. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, ini perlu saya sampaikan satu, ini saya dari tadi disebut profesor terus, saya bukan profesor sampai hari ini, belum, dan terima kasih sudah diberi gelar profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ipung, karena saya dapat dari teman-teman juga bilangnya Prof. Ipung katanya gitu. Terima kasih atas pemaparannya yang cukup detail. Ternyata kita masih banyak PR ya Pak ya, masih perlu effort yang tinggi untuk dapat menyediakan pangan dengan supply yang stabil di Indonesia ini. Juga masih banyak tantangan-tantangan mengenai pelabuhan ekspor yang memadai, banyaknya pencurian ikan, dan daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas yang memadai ya Prof. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Nurjanah, RS Balikpapan. Sebagai masyarakat yang sangat sering mengkonsumsi ikan, sering sedih melihat bagaimana cara penanganan dari ikan oleh pedagang ikan itu sendiri yang tidak memperhatikan kualitas dari ikan yang dijual, yang tentunya sangat mempercepat nilai susut gizi ikan. Dalam hal ini, apakah tim JP2GI dapat memberikan edukasi kepada setiap pelaku? Oh, ini mungkin dari nanti oleh tim JP2GI ya. Pertanyaan yang untuk Pak Ipung dari Poltekkes Malang. Kita tahu bahwa dalam ikan berpotensi dengan adanya residu cemaran logam-logam berat. Bagaimana teknik pengolahan yang tepat pada komoditas ikan agar tetap aman, terjaga kualitas zat gizinya, dan banyak diminati oleh konsumen? Mungkin itu. Langsung dijawab? Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Itu dari Ibu Fitrotul Laili. Ya, malam yang suci. Malam yang fitrah. Jadi kalau logam berat itu karena ikan kita itu migrasi, ya, terutama ini terjadi pada ikan-ikan yang migratori, dia kemana-mana, dan dia kemana-mana itu bisa aja dia lewat satu perairan yang tercemar, dan tentu tidak, kalau hanya lewat sih nggak apa-apa, tapi kalau dia lama di situ maka akan terakumulasi. Yang jadi masalah memang logam berat yang ada di tubuh ikan itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikendalikan. Itu satu. Jadi memang kalau di Amerika USDA itu sudah, atau CDC itu sudah memberikan aturan. Kalau tuna sebaiknya, tuna itu biasanya ikan migratori ya, yang banyak mengandung merkuri kadang-kadang. Itu sudah diberi mereka, coba kalau untuk ibu hamil makannya sekian saja per pekan, jangan terlalu banyak. Itu aturan atau saran rekomendasi yang diberikan oleh CDC atau Kementerian Kesehatan, Ministry of Health di sana. Ya. Jadi tidak bisa kita menghilangkan logam berat yang ada di ikan. Ada yang pernah menyarankan pakai dikasih zat atau senyawa atau agen pengikat logam. Tapi itu tidak praktikal. Memang mungkin bisa diikat logamnya, tidak praktikal bagaimana untuk mengeluarkannya. Ada juga yang mungkin kalau ikan itu tidak diolah, tapi dibikin silase, seperti tadi disebutkan oleh Prof. Eko. Begitu silase, dia akan bisa difilter. Tapi kan dia jadi silase. Silase itu kan pakan, bukan untuk konsumsi manusia. Jadi
yang paling aman memang adalah kita pastikan bahwa kita mengkonsumsi ikan itu kita kurangi yang ikan-ikan migratory, ya, yang migratory jauh ya, highly migratory. Sayangnya, bukan sayangnya, saya punya data dari KKP itu justru ikan tuna dan kawan-kawannya ini merupakan ikan yang paling digemari oleh masyarakat. Ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan tuna, cakalang. Saya ada daftarnya dari hasil mereka. Ikan kembung itu ada di nomor sekian lah. Jadi begitu kalau untuk logam berat. Sayangnya juga kita nggak pernah tahu kan logam berat itu ada berapa. Kalau ikan itu mengandung logam berat, kita juga tidak tahu ciri-cirinya seperti apa. Gitu ya. Baik, sementara begitu Mbak Krista. Mbak Krista ya? Atau Mbak siapa? Laura, Pak Ipong. Mbak Bunga. Oke, silakan Mbak Bunga. Baik, ada pertanyaan lagi, Pak. Jika hasil susut fisik lebih banyak dihasilkan dari industri pengolahan kecil, sedangkan kebutuhan di Indonesia terkait pakan meningkat, upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produk fish meal yang saat ini fish meal hanya bisa dilakukan pada industri pengolahan ikan yang besar? Coba ya, saya cek dulu. Ini ya, ini dari Melia. Jika hasil susut lebih tinggi banyak misalnya dari industri pengolahan kecil, sedang kebutuhan ikan di usaha terkait pakan meningkatkan, upaya apa yang perlu diajukan untuk meningkatkan produk fish meal yang saat ini fish meal hanya bisa dilakukan? Ya, oke. Jadi begini, kelemahan industri tepung ikan kita itu tadi sudah ada ya, saya sebutkan. Kita tidak bisa mengandalkan ikan utuh, ikan yang ditangkap khusus untuk dibuat tepung ikan. Itu kita belum bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya tepung ikan itu dibuat dari bahan baku dua. Satu dari sisa-sisa pengolahan di pabrik pengalengan, ya. Dua dari ikan rucah. Ikan rucah itu ikan-ikan yang tidak bernilai ekonomi tinggi. Nah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan semua limbah tadi itu untuk dibuat tepung ikan, itu masih lumayan bisa menolong produksi tepung ikan kita. Tentu pengolahan yang dengan cara yang lebih baik dan dengan bahan yang lebih baik. Nah, kita tahu kan kalau garbage in, garbage out. Jadi kalau kita ini mengolah tepung ikan, meskipun itu tepung ikan ya, tapi kalau bahan bakunya tidak bagus, nanti tepung ikannya juga tidak bagus. Kalau tepung ikannya tidak bagus, ya akhirnya ditolak juga gitu. Kita lihat kalau kita bandingkan tepung ikan kita dengan tepung ikan Thailand atau Chili, Peru misalnya, itu masalahnya ada di kadar air dan kadar protein. Nah ini, kalau kadar air itu biasanya terkait dengan cara pengolahannya, cara pengeringannya, dan seterusnya. Kalau protein itu biasanya dari bahan baku. Mereka memakai anchovy yang full, kita memakai ikan limbah, maka bahan bakunya kurang bagus. Saya kira itu kalau untuk tepung ikan satu-satunya ya tadi, gunakan bahan baku yang tidak jelek-jelek amat, jangan yang busuk, dan pengolahannya yang baik. Saya kira begitu, Mbak Laura. Baik Pak Ipung, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk dituliskan di chat box. Nanti kita akan bahas di sesi pleno di akhir acara.